kisah Abu Nawas, raja menjebak Abu Nawas yang terlepas. Di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid sering dibuat kagum sekaligus kesal dengan kecerdikan Abu Nawas. Setiap kali diberi tugas mustahil, ia selalu menemukan cara keluar. Sang raja pun berpikir keras, jika kali ini aku tak berhasil menjeratnya, maka tak ada yang bisa mengalahkan kelicikannya. Raja akhirnya memutuskan untuk membuat jebakan. Ia ingin menguji apakah Abu Nawas hanya pintar beralasan atau benar-benar memiliki akal tanpa batas. Maka pada suatu pagi, raja memanggil pengawal dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang. Aku punya tugas baru untuknya." Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang, padahal ia tahu bahwa setiap panggilan dari istana berarti ujian baru yang tak pernah mudah. "Ampun tuanku, hamba datang memenuhi perintah," ucapnya sambil menundukkan kepala. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, kali ini aku akan memberimu tugas yang pasti membuatmu gagal." Raja lalu memerintahkan sesuatu yang mustahil. "Aku ingin engkau menangkap seekor burung yang bisa bernyanyi dengan suara manusia. Jika kau gagal, kau akan kuhukum berat. Kau hanya punya 3 hari. Seluruh istana terdiam. Perintah itu jelas tak masuk akal, dan semua mata memandang Abu Nawas penuh iba. Abu Nawas menatap raja sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baiklah tuanku, hamba terima perintah ini. Namun, bolehkah hamba bertanya, jika hamba berhasil membawa burung itu, hadiah apa yang akan hamba terima?" Raja terkejut. Ia tak menyangka Abu Nawas masih berani menawar dalam keadaan terjepit. Raja pun berkata, "Kalau engkau berhasil, aku akan memberimu emas sebanyak 10 peti. Tetapi jika gagal, kau akan dipenjara selamanya." Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu ia menunduk sambil berkata lirih, "Baiklah tuanku, hamba akan berusaha." Dalam hatinya, ia sudah mulai menyusun rencana untuk meloloskan diri. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas berjalan pelan sambil merenung. "Bagaimana mungkin aku menangkap burung yang bisa bernyanyi dengan suara manusia? Burung seperti itu tak pernah ada." Namun ia tahu setiap jebakan selalu ada celah. Maka ia mencari akal dengan cara yang berbeda. Ia pergi ke pasar kota Baghdad memperhatikan orang-orang yang sedang berjual beli. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang pengemis tua yang pandai melantunkan syair. Suaranya indah, hampir mirip kicau burung. Abu Nawas tersenyum. Mungkin inilah jalan keluar." Ia pun mendekati pengemis tersebut. "Wahai paman," kata Abu Nawas, "apakah engkau mau mendapatkan makanan dan pakaian yang layak? Aku hanya memintamu menyanyikan syair seperti biasa, tapi dalam keadaan tertentu." Pengemis itu mengangguk, sebab ia lapar dan memang hanya ingin bertahan hidup. Abu Nawas pun membawa pengemis itu ke rumahnya. Malam itu, Abu Nawas menyiapkan sebuah sangkar besar, menutupinya dengan kain tebal, lalu menempatkan pengemis di dalamnya. "Jangan takut, ini hanya permainan. Nanti kau hanya perlu bersyair ketika aku memberi isyarat." Pengemis itu mengangguk, meski agak heran, namun ia percaya pada Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sangkar besar yang ditutup kain. Para pengawal bertanya-tanya, apakah benar Abu Nawas menemukan burung ajaib itu? Mereka penasaran, dan berita pun cepat sampai ke telinga raja. Sang raja tersenyum licik, yakin Abu Nawas pasti sedang berbohong. "Baiklah Abu Nawas," kata raja, "perlihatkan padaku burung yang bisa bernyanyi dengan suara manusia itu." Dengan tenang, Abu Nawas membuka sedikit kain penutup sangkar, lalu memberi isyarat. Tiba-tiba terdengar suara merdu melantunkan syair indah. Seluruh istana terperanjat, bahkan raja pun membuka mulutnya lebar-lebar. Raja berdiri dari singgasananya, wajahnya campuran antara kagum dan curiga. "Luar biasa,
Abu Nawas. Burungmu benar-benar bisa bernyanyi seperti manusia." Para menteri bertepuk tangan, sementara para pengawal berbisik tak percaya. Abu Nawas hanya tersenyum, menundukkan kepala seakan-akan benar-benar rendah hati. Namun raja masih penasaran. Ia mendekat, mencoba mengintip ke dalam sangkar. Abu Nawas cepat-cepat menutup kain kembali. "Ampun tuanku, burung ini sangat pemalu. Jika terlalu banyak orang melihat, ia bisa marah dan berhenti bernyanyi." Raja menatap tajam, tapi keraguan mulai menghantuinya. Raja tidak ingin terlihat kalah di depan rakyatnya. Ia pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, karena engkau berhasil, terimalah hadiahmu." 10 peti emas dibawa ke hadapan Abu Nawas. Dalam hati raja kesal, sebab jebakan yang ia rancang ternyata justru membuat Abu Nawas semakin kaya raya. Sementara itu, Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih tuanku, semoga keberkahan selalu tercurah pada kerajaan ini." Ia lalu meninggalkan istana dengan langkah tenang, sementara semua orang masih terpesona oleh burung ajaib yang baru saja mereka dengar. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, di rumah, Abu Nawas membuka kain sangkar. Pengemis tua itu tersenyum lebar. "Terima kasih Abu Nawas, aku tak pernah mendapat makanan dan pakaian sebagus ini." Abu Nawas membalas, "Kau yang telah menolongku, Paman. Mulai sekarang, kau bebas menggunakan hadiahku untuk hidup lebih layak." Sejak hari itu, kisah tentang burung yang bisa bernyanyi dengan suara manusia tersebar di seluruh negeri. Raja malu mengakui bahwa ia telah tertipu, sementara rakyat semakin kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Dan sekali lagi, jebakan sang raja gagal, karena Abu Nawas selalu punya jalan untuk terlepas. Hadiah raja yang menjadi petaka, Abu Nawas yang untung. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid kembali merasa terganggu dengan kepopuleran Abu Nawas di kalangan rakyat. Setiap orang membicarakan kecerdikannya, sementara sang raja sering tampak kalah cerdik di hadapan mereka. Untuk menjaga wibawa, raja pun mencari cara baru untuk menjerat Abu Nawas dengan trik licik. Raja kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, engkau selalu mengelak dari jebakanku. Kali ini aku ingin memberimu hadiah agar engkau tidak berkata, 'Aku selalu menekanmu.'" Semua orang di istana tercengang. Jarang sekali raja memberi hadiah tanpa alasan yang jelas. Dengan nada halus tapi menyimpan rencana, raja berkata, "Ambillah hadiah ini, seekor kuda putih terbaik dari istanaku. Namun ingat, kuda ini hanya boleh kau rawat sendiri. Jika dalam sebulan ia kurus atau mati, engkau akan dipenjara seumur hidup." Semua orang sadar, ini adalah jebakan halus. Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun tuanku, hamba menerima hadiah ini dengan sepenuh hati." Padahal dalam batinnya ia berkata, tentu saja hadiah dari raja tak pernah sederhana. Selalu ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia tidak menunjukkan keraguannya di depan raja. Kuda putih itu diantarkan langsung ke rumah Abu Nawas. Semua tetangga kagum melihat hewan gagah dengan bulu seputih kapas. "Wah, Abu Nawas benar-benar disayang raja," kata mereka. Abu Nawas hanya tersenyum samar karena ia tahu hadiah ini bisa jadi petaka. Malam itu, Abu Nawas duduk merenung di depan kandang kuda. "Kalau aku merawat kuda ini biasa saja, mungkin ia akan sakit. Kalau aku terlalu berlebihan, mungkin juga akan celaka. Aku harus menemukan cara agar kuda ini tak jadi masalah." Ia mulai menyusun rencana licik. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kuda itu ke pasar. Orang-orang heran, "Abu Nawas, bukankah kuda itu hadiah raja? Mengapa kau membawanya ke pasar?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya ingin mencari tahu nilai sebenarnya dari kuda ini."
Lalu ia pura-pura menawarkan kuda itu kepada orang kaya. Namun ia tidak benar-benar menjualnya. Ia membuat pengumuman keras, "Wahai semua orang, lihatlah, inilah kuda terbaik hadiah raja. Barang siapa berani membeli, ia akan memiliki tunggangan paling hebat, tapi juga bisa mendatangkan masalah bila tak pandai merawatnya." Orang-orang makin penasaran. Seorang pedagang kaya bertanya, "Berapa harganya, Abu Nawas?" Dengan suara lantang, Abu Nawas menjawab, "Tidak dijual, Tuan. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa hadiah dari raja bisa mendatangkan keberuntungan atau justru petaka." Orang-orang pun mulai berbisik, kagum pada kecerdikannya. Setelah puas membuat keramaian, Abu Nawas membawa kembali kudanya. Ia memberi makan secukupnya, lalu membiarkannya beristirahat. Namun yang lebih penting, ia sudah menyebarkan kabar bahwa hadiah raja adalah sesuatu yang bisa membawa celaka. Berita itu cepat menyebar hingga ke telinga istana. Raja pun mendengar gosip itu. Ia tersenyum licik. "Bagus, biarkan rakyat berpikir Abu Nawas merasa terbebani. Sebentar lagi kuda itu akan menjadi masalah dan aku bisa memenjarakannya." Raja pun menunggu dengan penuh kesabaran, yakin jebakannya akan berhasil kali ini. Namun Abu Nawas sudah memiliki langkah berikutnya. Ia mendatangi seorang dokter hewan terkenal. "Paman, tolong rawat kuda ini setiap hari. Anggap saja ini kuda milikmu. Jangan biarkan ia sakit atau kurus. Aku akan membayar dengan sebagian hadiah yang akan kudapat dari raja nanti." Dokter itu setuju. "Dokter." Sebulan pun berlalu. Kuda putih itu bukan hanya sehat, tetapi juga semakin gagah. Abu Nawas dengan tenang membawanya kembali ke istana. Raja tersenyum sinis, yakin akan menemukan alasan untuk menghukum. "Bawa kemari kuda itu," katanya. Semua mata menatap penasaran. Ketika kuda ditampilkan, semua orang terkejut. Bulu kudanya berkilau, tubuhnya tegap, dan tampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Raja tak percaya bagaimana mungkin kuda ini bisa lebih sehat daripada saat berada di istanaku. Ia mulai gelisah, sementara rakyat bertepuk tangan. Abu Nawas menunduk, "Ampun tuanku, hamba hanya merawat kuda ini dengan cara sederhana, memberinya makan secukupnya, dan yang terpenting, tidak membebaninya dengan tugas mustahil. Sama seperti rakyat, tuanku. Jika diberi beban berlebihan, mereka bisa celaka. Tapi jika diperlakukan adil, mereka akan makmur." Eka, kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Sebagian menteri tersenyum menahan tawa, karena sindiran Abu Nawas begitu halus tapi tajam. Raja terpaksa berpura-pura bangga. Engkau memang bijak, Abu Nawas. Karena engkau berhasil, kehadiahmu akan kutambah." Ia memerintahkan membawa lagi 2 peti emas. Rakyat pun bersorak, sementara raja dalam hatinya menyesal. Ia ingin menjerat Abu Nawas dengan hadiah, namun justru semakin memperkaya dan meninggikan namanya. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu pulang dengan senyum lebar. Ia tahu jebakan raja telah berubah menjadi berkah yang tak terduga. Sejak hari itu, orang-orang sering berkata, hadiah dari raja bisa menjadi petaka bagi orang biasa. Tapi di tangan Abu Nawas, hadiah yang berbahaya pun berubah menjadi keuntungan. Dan sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas membuatnya lolos dari jerat sang raja, bahkan menang telak. Ketika Abu Nawas disuruh mengukur langit, hari itu, istana Baghdad kembali ramai. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah penuh rencana. Seperti biasa, ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Orang ini selalu lolos dari jebakanku. Kali ini, aku akan memberinya tugas yang benar-benar mustahil, pikir raja dengan senyum licik. Ketika Abu Nawas dipanggil, ia datang dengan tenang. Raja berkata lantang, Abu Nawas,
Aku ingin engkau melakukan sesuatu yang belum pernah ada manusia melakukannya. Ukurlah untukku berapa tinggi langit yang membentang di atas kita ini." Semua orang di ruangan terdiam kaget mendengar perintah aneh itu. Para menteri saling berbisik, "Mana mungkin ada orang bisa mengukur langit? Ini benar-benar perintah gila." Namun Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ampun tuanku, hamba akan mencoba mengukur langit sebagaimana perintah. Namun hamba memohon waktu 3 hari." Raja mengangguk puas. Abu Nawas meninggalkan istana dengan wajah tenang. Dalam hatinya ia berkata, "Raja memang tak pernah bosan memberiku tugas mustahil. Tapi semakin sulit perintahnya, semakin besar peluangku untuk membalikkan keadaan." Ia mulai menyusun rencana cerdik, bukan untuk benar-benar mengukur langit, melainkan untuk mengakali raja. Malam itu Abu Nawas duduk di depan rumahnya memandang langit berbintang. Ia tertawa kecil. Mengukur langit, mana mungkin, bahkan jarak ke bintang pun tak ada yang tahu. Tetapi mungkin aku bisa mengajarkan raja bahwa ada hal-hal yang tak perlu diukur, cukup direnungkan. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berjalan ke pasar, berbicara dengan rakyat tentang bagaimana mereka membayangkan langit. Ada yang berkata, langit tak terbatas. Ada yang bilang setinggi gunung. Ada juga yang menjawab, tak perlu tahu. Semua jawaban ia kumpulkan sebagai bagian dari akalnya untuk menjawab raja. Abu Nawas lalu membeli sebuah benang panjang, kayu pengukur, dan selembar kertas besar. Orang-orang bertanya heran, untuk apa semua itu? Abu Nawas hanya tersenyum. Untuk mengukur sesuatu yang tak bisa diukur. Mereka semakin penasaran karena jawaban Abu Nawas selalu penuh teka-teki. 3 hari pun berlalu. Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa barang-barang aneh itu. Raja sudah menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Nah, Abu Nawas, sekarang jelaskan padaku, berapa tinggi langit?" tanya raja dengan nada menantang. Semua orang di ruangan menahan napas menunggu jawabannya. Abu Nawas menggelar benang panjangnya, menancapkan kayu pengukur ke tanah, lalu membuka kertas besar. Dengan wajah serius ia berkata, "Ampun tuanku, hamba sudah mencoba mengukur langit. Namun hamba menemukan masalah besar. Untuk bisa mengukur, hamba harus tahu di mana tiang penyangga langit berada." Semua orang terdiam, lalu sebagian tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Jika tuanku bisa menunjukkan kepada hamba di mana letak tiang langit itu, maka hamba akan bisa menghitung tingginya dengan benang ini." Raja terperangah, ia sadar Abu Nawas sedang membalikkan perintahnya. Para menteri berbisik sambil menahan tawa. Bagaimana mungkin raja bisa menunjukkan tiang langit? Itu sama mustahilnya dengan perintah yang ia berikan. Abu Nawas melanjutkan, "Tuanku, langit itu bukan untuk diukur, melainkan untuk direnungkan." Tingginya mengajarkan kita bahwa ciptaan Tuhan tak bisa disamai. Raja mulai merasa tersudut, tetapi ia tak bisa membantah. Jika ia bersikeras, ia justru akan terlihat bodoh di hadapan rakyatnya. Abu Nawas menunduk hormat, seolah-olah ia sungguh-sungguh telah berusaha memenuhi perintah raja. Namun semua orang tahu, jawaban itu adalah sindiran cerdas yang halus. Raja berdeham, berusaha menutupi rasa malunya. Baiklah Abu Nawas, meski kau tidak memberiku angka pasti, aku kagum dengan caramu berpikir. Engkau memang pandai berkelit." Suaranya terdengar kesal, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengakui kecerdikan Abu Nawas. Para hadirin bertepuk tangan meriah. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Ampun tuanku, hamba bukan berkelit. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa tidak semua perintah bisa dijalankan secara harfiah. Ada kalanya manusia harus tahu batas kemampuan agar tidak terlihat
memaksakan hal yang mustahil. Ucapannya membuat semua orang terdiam merenung. Raja pun berkata, "Baiklah, untuk kecerdikanmu, aku berikan hadiah 1 peti emas." Semua orang bersorak, sementara Abu Nawas menunduk hormat. Dalam hatinya ia tersenyum. Lagi-lagi, jebakan raja berubah jadi keberuntungan. Semakin keras ia mencoba menjeratku, semakin besar pula rezeki yang kudapat. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas berjalan melewati pasar. Rakyat menyapanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau berhasil mengukur langit?" Abu Nawas tertawa, "Tidak, karena langit terlalu tinggi untuk diukur. Tapi aku berhasil menunjukkan bahwa raja juga tak bisa mengukurnya." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Sejak itu, cerita tentang Abu Nawas yang disuruh mengukur langit menyebar ke seluruh negeri. Rakyat makin kagum pada kepandaiannya, sementara raja semakin berhati-hati jika ingin memberinya perintah. Sebab setiap kali raja mencoba menjerat, justru Abu Nawas yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan begitulah, perintah mustahil untuk mengukur langit akhirnya menjadi pelajaran. Bahwa ada hal-hal yang lebih tinggi daripada logika manusia, dan tak semua pertanyaan butuh jawaban pasti. Kadang, jawaban terbaik adalah mengingatkan bahwa langit tetaplah misteri Tuhan yang tak terjangkau ukuran apapun.